Jika terlambat menangani maka bisa menyebabkan kematian. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Raja Penidur, lebih dari seharusnya. Oke, sobat kalian, hari ini saya ingin membahas tentang penyakit yang sering diderita oleh masyarakat kita ya, yaitu usus buntu atau lebih tepatnya apendiksitis atau peradangan pada usus buntu. Nah, sebelum kita ke sana, kita ketahui dulu yang mana yang namanya usus buntu. Nah, ini sistem pencernaan kita. Nah, di sini ada usus. Nah, ini yang kuning ini namanya usus halus. Nah, ini ada saluran usus halus. Dari usus halus ini baru nanti diteruskan ke usus besar. Ini yang usus besar. Ini usus besar. Setelah usus besar baru dia keluar. Oke. Nah, letak usus halus itu ada di antara usus halus ke usus besar ini tadi. Nah, ini dia ya. Ini tubuh kita, ini bagian sebelah kanan. Nah, letaknya ada di sini. Di sini. Dia berbentuk seperti kantong, panjangnya lebih kurang antara 5 sampai 10 cm. Ini dia letaknya di sini. Nah, dia dikatakan usus buntu karena dia tidak mengarah ke manapun. Jadi berbentuk kantong seperti ini. Ini usus kita, ini aliran dari usus halus ke usus besar. Nah, dia berbentuk kantong sini. Nah, pada kondisi normal dia ukurannya lebih kurang sekitar 5 sampai 10 cm. Nah, kapan ini jadi masalah? Nah, ketika area usus buntu yang ini tadi ini meradang. Makanya kita merasakan yang namanya sakit perut sebelah kanan bawah. Karena ini letaknya ya. Ini perut kita, ini sebelah kanan bawah. Nah, kemudian biasanya penyakit ini sering menyerang pada kelompok umur antara 10 sampai 30 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa terjadi pada anak-anak dan lansia atau orang dengan lanjut usia. Kemudian apakah penyakit ini berbahaya? Iya, jawabannya sangat-sangat iya. Karena jika ini sudah meradang dan tidak ditangani dengan tepat, maka usus buntu ini dia bisa pecah. Nah, ketika pecah itu maka akan menyebabkan yang namanya nyeri hebat. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Karena ketika dia pecah dia akan mengeluarkan kotoran. Otomatis saluran kotorannya nanti akan pecah, kemudian kotoran-kotoran yang ada dari usus ini dia akan keluar dan mengotori area perut kita sehingga terjadilah yang namanya infeksi di sini. Nah, ketika sudah terjadi infeksi, jika terlambat menangani maka bisa menyebabkan kematian. Ini bukan ancaman, tapi inilah fakta. Apalagi kadang sering di masyarakat kita ketika ada rasa nyeri perut, biasanya diurut. Nah, diurut itu juga bahaya. Kenapa? Tadinya yang usus buntunya itu hanya sekedar bengkak, tapi ketika diurut dia bisa pecah. Ya, seperti yang dibilang tadi, ketika dia pecah maka dia akan menyebabkan yang namanya infeksi. Oke, kita balik lagi. Kemudian tentu timbul pertanyaan kita nih. Apa sih penyebab dari usus buntu ini sehingga banyak terjadi pada masyarakat kita? Nah, untuk sekedar diketahui bahwa penyebab pasti terjadinya usus buntu ini belum bisa ditentukan. Nah, tapi ada beberapa faktor yang bisa kita duga sebagai penyebab dari terjadinya infeksi atau peradangan pada usus buntu ini. Yang pertama, yaitu adanya hambatan di pintu rongga usus buntu tadi. Nah, seperti saya bilang, ini rongganya, ini saluran dari usus halus. Nah, di sini ada rongga di sini. Nah, ketika yang rongga ini tadi
sudah menumpuk kotoran di dalamnya tadi, sudah menumpuk kotoran di dalam usus buntu, kemudian rongga ini tertutup, sehingga kotoran yang ada di dalam usus buntu ini lama-lama dia akan membusuk. Nah, kotorannya bisa dari feses, tinja, atau yang lainnya. Nah, pengerasan atau penutupan atau hambatan di pintu rongga usus buntu ini bisa disebabkan oleh salah satunya yaitu feses atau tinja kita yang mengeras, sehingga ketika dia mengeras di pintu ini, sehingga kotoran yang di sini tidak bisa keluar. Normalnya dia keluar masuk, tapi ketika dia mengeras di pintu ini, maka tertutuplah kotoran yang di dalam sini, tidak bisa keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya perubahan atau pembengkakan jaringan. Nah, pembengkakan di daerah sini terjadinya pembengkakan. Nah, pembengkakan di area usus ini tadi. Itu tadi yang saya bilang, bisa jadi pembengkakan ini karena adanya infeksi. Nah, infeksi di saluran pencernaan. Infeksi bukan ada di area usus buntu ini, tapi ada di sekitar yang lain. Tetapi infeksinya ini menyebar ke usus buntu, sehingga ketika terjadi pembengkakan di area sini, area dekat pintu ini, maka tertutup saluran usus buntu tadi. Itu saya bilang, usus buntu dia tidak punya saluran keluar, dia satu rongga masuk keluar lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, nah, faktor yang ketiga yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada usus buntu yaitu adanya penyumbatan rongga usus buntu. Balik lagi ya, penyumbatan rongga usus buntu akibat tumbuhnya atau adanya parasit di saluran pencernaan kita. Contohnya ada cacing kremi. Tahu cacing kremi? Nah, yang cacing kremi itu bisa dia tumbuh. Cacing kremi itu dia bisa memanjang dan menutup area sini. Dia memanjang ke sini dan areanya tadi terjadilah penyumbatan di sini. Dia memanjang ke sini di saluran usus besar kita. Nah, dia menutup rongga usus buntu tadi. Kemudian yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu adanya kondisi medis tertentu. Seperti contohnya tumbuhnya tumor. Nah, tumbuhnya tumor di sini ya, di area dekat dengan usus buntu, sehingga balik lagi rongganya tersumbat. Oke. Kemudian satu lagi yang bisa berkemungkinan menyebabkan terjadinya infeksi ini, yaitu adanya cedera di daerah perut. Itu saya bilang tadi, apakah karena di urut atau karena sesuatu yang menyebabkan terjadinya pembengkakan kemudian infeksi di area ini. Cedera pun juga bisa menyebabkan infeksi. Nah,